Nah sekarang kalau kita ketemu market seperti ini, sekarang Endo tanya, trennya bullish atau bearish? Fibonacci itu ada di bagian atas ini, ada tulisannya bagiannya itu adalah draw Fibonacci retracement. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi teman-teman. Kali ini Andrew akan membawakan satu topik ya dengan judul cara tarik Fibonacci retracement yang benar dan valid, profitable. Nah, Andrew sengaja membuat video ini karena ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Syafari Akbar dari Samarinda. Dia bertanya, mentor, saya mau tanya nih, buat tarik Fibo yang valid itu apakah dari high wick atau high body? Jadi Pak Muhammad Syafari Akbar dari Samarinda ini bertanya, kalau yang valid itu dia tariknya dari ekor atau dari body. Nah, jadi Andrew akan menjawab pertanyaan dari Bapak Muhammad Syafari Akbar ini dengan PowerPoint dan juga chart yang Andrew sudah siapkan, teman-teman. Jadi Andrew menjelaskannya secara detail dan lengkap. Jadi Andrew akan membahas penggunaan yang benar dan valid dari Fibonacci retracement untuk memperoleh profit yang konsisten. Nah, sebelum Andrew menjelaskan cara menggunakan Fibonacci retracement, teman-teman harus tahu dulu apa itu tools dari Fibonacci retracement, yang memang tools itu adalah tools bawaan dari MetaTrader, baik MetaTrader 4 maupun MetaTrader 5. Seperti yang teman-teman tahu, jika tools itu adalah tools bawaan, sudah pasti sudah banyak trader yang ingin gunakan dan juga mengenai fiturnya atau kemampuannya sudah tidak diragukan lagi lah, karena memang sangat dibutuhkan oleh trader-trader atau analis. Jadi Fibonacci retracement itu adalah alat analisis teknikal yang dapat membantu trader dalam mengidentifikasi level-level support dan resisten yang potensial. Dalam trading forex, Fibonacci retracement sangatlah penting karena sering digunakan oleh banyak trader profesional. Ya, bukan hanya trader profesional, yang pemula pun banyak sekali ya menggunakan Fibonacci retracement, khususnya untuk mengukur apakah harga ini akan rebound, sejauh mana harga ini akan rebound, atau apakah harga ini akan retracement, atau sejauh apa harga akan retracement. Jadi kita akan mencari golden ratio dengan menggunakan tools dari Fibonacci retracement ini, teman-teman. Cara menggunakan Fibonacci retracement. Jadi langkah-langkah untuk menarik Fibonacci retracement adalah sebagai berikut. Pertama, teman-teman harus mencari sebuah trennya dulu. Jadi tren itu di market itu sedang bullish atau sedang bearish. Bullish itu uptrend atau bearish itu disebut dengan downtrend. Yang kedua, tandai titik awal dan titik akhir tren. Jadi sebelum teman-teman menggunakan Fibonacci retracement, pastikan teman-teman sudah bisa menganalisa tren dari market itu sendiri. Ketiga, gunakan tools Fibonacci retracement pada software trading atau secara manual dengan menghubungkan titik awal dan akhir tren. Artinya di sini yang ditanyakan oleh Bapak Syafari Akbar ini ya, di sini Andrew sudah jawab adalah kita menggunakan ekor. Kita sebutnya itu swing high dan swing low, teman-teman. Lalu yang selanjutnya, teman-teman harus memperhatikan level-level retracement yang muncul. 38.2, 50%, ya 61.8, ya itu teman-teman harus perhatikan. Jadi melalui pemahaman level-level Fibonacci retracement, trader dapat mengidentifikasi area potensial untuk mengambil posisi buy atau mengambil posisi sell. Strategi memanfaatkan Fibonacci retracement. Yang pertama, teman-teman bisa mengidentifikasi level support dan resisten. Dengan Fibonacci retracement, trader dapat mengenali level-level support dan resisten yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan pengambilan posisi trading. Ya, nanti ini Andrew masih bahas teorinya. Nanti setelah teori Andrew akan praktekkan, teman-teman ya. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan Fibonacci retracement dalam menentukan entry dan exit. Jadi entry dan exit itu artinya kita bisa menggunakan Fibonacci retracement untuk kapan kita beli, kapan kita jual,
Dan kapan kita stop loss dan kapan kita take profit, kita bisa menjadikan Fibonacci retracement ini sebagai alat ukur. Level Fibonacci retracement ya dapat digunakan untuk menentukan titik entry dan exit yang tepat sehingga meningkatkan peluang profitabilitas dalam trading. Yang ketiga, ya kita juga bisa mengelola risiko dalam trading forex dengan Fibonacci retracement. Jadi Fibonacci retracement juga dapat membantu trader dalam mengelola risiko dengan menempatkan stop loss pada level-level retracement yang valid. Contoh kasus penggunaan Fibonacci retracement. Nah, jadi di sini ada dua contoh. Jadi yang pertama, menggunakan Fibonacci retracement pada uptrend. Dalam studi kasus ini kita akan melihat bagaimana Fibonacci retracement dapat digunakan untuk mengidentifikasi level support dan resistance pada saat uptrend. Itu yang pertama. Kita langsung masuk ke dalam chart. Ini adalah chart MetaTrader 4 dan ini kebetulan Andrew sedang melihat pairnya itu adalah pair XAUUSD, time frame-nya M15. Di dalam presentasi PowerPoint, Andrew sudah jelaskan ya bahwa setiap kali kita mau menggunakan Fibonacci retracement, yang pertama harus kita analisa apa? Trend. Nah sekarang kalau kita ketemu market seperti ini, sekarang Andrew tanya, trendnya bullish atau bearish? Teman-teman harus bisa jawab dulu. Kalau teman-teman tidak bisa jawab apakah ini trend bullish atau bearish, maka teman-teman tidak bisa menggunakan Fibonacci retracement. Oke, sekarang Andrew akan jelaskan ya bagaimana cara menentukan sebuah trend. Nggak usah pakai indikator, nggak usah pakai alat bantu, yang kita gunakan adalah analisa market struktur. Kita tinggal pertama itu mencari adalah di mana harga terendah dan di mana harga tertinggi. Karena di sini yang kita mulai lihat dari kiri ke kanan, ya kita screening, kita mapping dari kiri ke kanan, yang terbentuk harga tertinggi atau terendah dulu. Nah, kita lihat di sini ya, oke dia buat tertinggi dulu. Maka di sini kita tandai sebagai resisten. Kita lihat resistennya berapa di sini, 4485. Nah, kita tandai di sini sebagai resisten. Jadi ini adalah high-nya atau resistennya. Setelah itu, ya barulah kita cari di mana supportnya atau di mana harga terendah dari chart yang ada di dalam MetaTrader ini. Kita lihat, oh terendahnya ada di sini. Teman-teman bisa lihat di situ low-nya adalah 201538. Jadi ini adalah low sekaligus support. Kalau kita tarik dari garis yang high ini, strukturnya seperti apa? Oke, di sini kan high. Setelah high dia buat apa? Dia buat low kan? Nah, dia buat low ya. Di sini adalah ya yang disebut dengan lower low. Ya, artinya low-nya lebih rendah daripada low sebelumnya. Low sebelumnya mana? Yang ini, teman-teman. Nah, ini. Ya, ini disebut dengan higher low. HL, kita singkatnya HL. Oke. Artinya low ini lebih tinggi daripada low sebelumnya. Maka disebut dengan higher low. Oke, ini higher high, ini lower low. Setelah lower low dia buat apa? Dia buat lagi disebut dengan ya di sini adalah lower high. Artinya ini adalah high yang lebih rendah daripada high yang sebelumnya. Jadi ini disebut dengan lower high. Nah, setelah dia buat lower high, dia buat apa lagi? Di sini dia buat lower low. Ya, di sini ya dia buat lower low. Oke ya. Lower low di sini sama dengan ya di low itu ya. Nah, ini ya, teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat market seperti ini, ya maka kita bisa mengambil kesimpulan ini jelas-jelas ini adalah bearish. Maka di sini kita juga bisa ambil kesimpulan di sini adalah break of structure atau kita singkat dengan BOS. Kita lihat harga di berapa, teman-teman bisa lihat sama-sama 3410. Nah, kita tarik di sini 3410. Oke, ini ya. Jadi ini kita tandain ini disebut dengan BOS atau break of structure. Bukan bos pemimpin ya, tapi break of structure. Oke ya, di sini ada bos. Bosnya dia break apa? Breaknya break bearish. Berarti ini jelas ini trennya adalah marketnya bearish. Lalu di sini seperti apa? Nah di sini, oh ini salah. Di sini teman-teman, di sini juga ada bos juga. Nah ini juga ada bos break of structure juga. Kita lihat low-nya di berapa? Teman-teman bisa lihat low-nya itu di 2674. 2674. Kita lihat ya 2674. Nah, 2674 ya. Nah, di sini kita langsung tandain ini juga merupakan BOS atau break of structure ya di 2674. Oke.
maka kita bisa lihat ini jelas-jelas marketnya adalah bearish. Kalau kita balik lagi ke dalam presentasi yang tadi, maka pertanyaannya kalau market bearish, berarti kita tarik Fibonacci. Nah, ini kita mulai masuk Fibonacci ya. Fibonacci itu ada di bagian atas ini, ada tulisannya bagiannya itu adalah draw Fibonacci retracement. Kalau marketnya bearish, yang kita tarik seperti apa? Kita tarik dari high ke low. Seperti ini. Harus pas ya, ini tariknya harus pas. Maka akan terbentuklah ya level-level golden ratio. Kita sebut level-level golden ratio. Golden ratio yang pertama adalah 23,6, itu yang di sini. Lalu ada golden ratio yang kedua disebut dengan 38,2, itu di sini. Dan kebetulan ini juga ya yang menjadi sebagai low ya atau support ya dari yang sudah pernah terjadi atau kita sebut dengan BOS. Ini kebetulan. Lalu untuk retracement yang ketiga itu adalah retracement yang menurut Andrew retracement kunci itu adalah yang 50%. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada satu, kita di sini bisa lihat ada low atau BOS juga yang tadi kita sudah buat sebelumnya, dan ternyata di sini juga kebetulan ada dekat dengan golden ratio 61,8. Jadi ketika marketnya dia naik, oke, dia break, dia ke atas, oke, lalu dia ke atas lagi, dia break, dia sempat turun, oke, dia naik lagi, dia turun, dia naik di sini, dia membuat spike. Nah, disinilah level terakhir itu tidak bisa ditembus. Kalau teman-teman lihat market seperti ini, sudah jelas ya, ini merupakan satu potensi di mana ada dua petunjuk. Satu, ada break of structure di sini sebagai resisten. Yang kedua, ada golden ratio yang 61,8 di sini juga ada. Jadi Andrew langsung tandain teman-teman supaya teman-teman bisa paham ya. Kita tandain. Nah, ini teman-teman ya. Oh, ini kegeser ya teman-teman ya. Oke, kita mulai ini ya. Jadi di sinilah ya level kunci itu terjadi di mana dia tidak bisa tembus area golden ratio yang Fibonacci kita sudah buat di poin atau golden ratio 61,8, dan di sini kebetulan ada area BOS break of structure yang sebelumnya sudah kita gambar. Maka disinilah kita harus ambil posisi sell. Nah, tentunya teman-teman bisa menggabungkan dengan analisa yang lain, karena kan kalau kita lihat dari satu sisi ini aja, berarti yang kita ambil itu adalah analisa berdasarkan Fibonacci saja. Misalkan teman-teman menggabungkan dengan analisa yang lain. Oh, misalkan teman-teman lihat, oh, di sini kebetulan ada, ya, ini kebetulan nih. Andrew juga baru lihat kebetulan ada order block. Nah, ini kan ada order block. Nah, order block ini order block apa? Order block supply. Nah, oke. Jadi ini adalah valid sekali. Makanya di sini kita bisa tandai ini sebagai supply. Nah, jadi semakin kuatlah probability kita apabila kita mengambil posisi sell dan memang kenyataannya harganya turun. Karena satu, alasannya apa? Satu, di sini teman-teman bisa lihat ada BOS yang menjadi resisten yang sudah kita buat sebelumnya. Yang kedua, di sini adalah ya 61,8 golden ratio dari Fibonacci. Ketiga, di sini juga ada supply yang memang ya kita lihat di sini ada jejak institusi. Kenyataannya harganya turun. Karena satu, alasannya apa? Satu, di sini teman-teman bisa lihat ada BOS yang menjadi resisten yang sudah kita buat sebelumnya. Yang kedua, di imbalance di sini ada ya jejak institusi itu masuk. Ya, di sini ada jejak institusi masuk, maka ini adalah kita bilang adalah area yang sangat-sangat valid apabila teman-teman ingin melakukan penjualan. Dan benar saja, memang apabila teman-teman lakukan posisi sell di sini, harganya turun. Harganya turun. Ya, harga turun terus. Bahkan dia sempat menembus yang 23,6, ya, dia habis itu melakukan rebound sedikit. Dan apabila teman-teman tanya, Pak, ini selanjutnya seperti apa? Andrew masih bisa bilang, ini jelas, ya, harganya akan terus turun ke bawah. Ya, jadi itu adalah cara pakai, ya, apabila teman-teman menemukan market atau struktur market dalam keadaan bearish atau dalam keadaan downtrend, teman-teman. Yang pertama tadi kan kasusnya uptrend. Kalau yang kedua itu downtrend, tadi kita sudah bahas kita praktekkan langsung, ya. Kalau yang pertama ya kita tinggal kebalikannya saja, kita tinggal cari contoh kasus yang uptrend, ya cara menggunakannya sama. Nah, kita masuk slide ke-6.
Tips dan trik menggunakan Fibonacci retracement. Kapan dan bagaimana mengambil keputusan berdasarkan Fibonacci retracement? Mengetahui kapan dan bagaimana mengambil keputusan berdasarkan level-level Fibonacci retracement adalah kunci kesuksesan dalam menggunakan alat ini. Yang selanjutnya, mengelola risiko dalam trading forex dengan menggunakan Fibonacci retracement. Jadi penting untuk mengetahui atau mengelola risiko dengan menempatkan stop loss pada level-level retracement yang valid dan membatasi ukuran posisi sesuai dengan toleransi risiko masing-masing trader. Kesimpulannya adalah Fibonacci retracement adalah alat analisa teknikal atau analisis teknikal yang efektif dalam membantu trader dalam mengidentifikasi level-level support dan resisten yang potensial. Dengan memahami cara yang benar dan valid dalam menggunakan Fibonacci retracement, trader dapat meningkatkan peluang probabilitas mereka dalam trading forex. Nah, jadi itu ya yang ini mau sampaikan terkait dengan pertanyaan Bapak Muhammad Syafari Akbar dari Samarinda. Mudah-mudahan terjawab, dan Andrew yakin pertanyaan dari Bapak Muhammad Syafari ini juga mewakili pertanyaan teman-teman yang lain pemula yang belum bisa trading menggunakan Fibonacci retracement. Ya, teman-teman bisa mendapatkan ide dan juga pengetahuan dari video ini. Karena Andrew buat video ini dengan tujuan ada mengedukasi, pastikan teman-teman belajar, pastikan teman-teman paham, ya, pastikan teman-teman bisa. Kalau teman-teman belum bisa, silakan ulangi saja video ini berulang-ulang sampai paham. Tapi buat teman-teman yang sudah nonton berulang-ulang masih kurang paham, ya silakan tulis pertanyaan kalian, tulis apa yang kalian belum paham di kolom komentar di bawah ini. Andrew akan sangat senang membaca komentar-komentar yang masuk, dan Andrew selalu reply pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan Andrew akan sangat senang sekali ya membaca satu persatu komentar yang masuk. Buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan lebih private, silakan tulis di Telegram atau WhatsApp di 081599 10880. Kita akan balas juga dengan private juga ya teman-teman. Karena ya video ini adalah video yang sangat bermanfaat untuk edukasi, ya kiranya teman-teman bisa memberikan apresiasi dengan cara like, comment, subscribe, dan share supaya teman-teman kita yang lain, sahabat kita yang lain, kerabat kita yang lain bisa mendapatkan manfaat yang sama seperti apa yang kalian nonton hari ini. Buat teman-teman yang ingin belajar praktek, khususnya teman-teman mau belajar secara langsung menggunakan Fibonacci retracement, ya bisa. Andrew sudah siapkan paket kursusnya, Andrew sudah siapkan paket pembelajarannya. Total ada pembelajaran selama 3 sesi. Satu sesi itu adalah 3 jam, jadi 3 sesi itu sama dengan 9 jam. Jadi buat teman-teman yang mau belajar 9 jam, materinya teman-teman bisa sesuaikan, tapi intinya adalah bagaimana cara kita menentukan tren, bagaimana cara kita menentukan entry, di mana kita harus stop loss, di mana kita harus take profit, bagaimana cara kita mendeteksi institusi besar entry, baik dia buy maupun sell, sehingga mengakibatkan imbalance, ya, di mana kita harus exit, ya, di mana kita bisa memvalidasi posisi-posisi tersebut. Teman-teman bisa belajar. Sekali lagi, ikut kursusnya, programnya yang namanya adalah Profit Hunter. 3 sesi total 9 jam, 1 sesi 3 jam total 9 jam. Silahkan klik link di bawah ini, atau teman-teman boleh Google aja Profit Hunter, ya, program itu adalah program pembelajaran praktek secara langsung. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya, silakan Telegram atau WhatsApp di 081599108880. Ya, kita akan bisa konsultasi dulu. Jadi buat teman-teman yang mau belajar, ini cocok banget buat kalian. Ingat ya, kalau belajar itu adalah investasi otak. Kita investasi ke diri kita supaya kita lebih paham. Oke, kita sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, tips trading lainnya. Salam profits.